Dokter, Kandidat. Ya. dokter. Pas disebut dengan Pak Agus Undip, wah saya kaget juga. Anak saya 2 di Undip. Jarang kudip juga. Oke, silakan dok. Oke. Terima kasih banyak kepada Oh ya, 10 menit, 10 menit. Gusti Randa ya, 10 menit ya? Ya. Bang Ari tadi 20 menit kayaknya. 10 menit. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya diundang untuk sharing ya tentang pandangan kampus terkait dengan Capres ya untuk pemilu 2024 ya. Nah, saya meletakkan pemilu 2024 itu dalam dua kerangka teoretik ya. Yang pertama, pemilu 2024 itu sebagai arena kontestasi atau konsolidasi demokrasi ya. Kalau fase-fase sebelumnya, mulai 2004 sampai dengan 2019, sebenarnya kita berada pada fase transisi demokrasi ya. Pada fase transisi demokrasi ini, labilitas demokrasi kita itu sangat tinggi dan tarik-menarik atau anomali politiknya sangat kuat antara kepentingan untuk mempertahankan otoritarisme atau kita bergerak terus menuju ke demokrasi ya. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa pemilu 2024 ini ada kebutuhan untuk menghadirkan orang kuat atau yang kita sebut dengan istilah strong leadership ya. Kita butuh pemimpin yang kuat ya. Jokowi dalam sedikit banyak gambaran publik dan juga mungkin termasuk ya survei terakhir yang tingkat kepuasannya mencapai lebih dari 90% ya. Itu menunjukkan bahwa publik itu butuh figur seperti Jokowi ya. Butuh orang seperti Jokowi. Tetapi ini nanti Bapak Ibu bisa misalnya memeriksa ya kandidat-kandidat yang ada sekarang ya. Kalau saya sih melihat ada 3 kandidat yang menurut saya memang kalkulasinya harus ke arah kalkulasi minus malum ya. Karena kalau misalnya kita menyamakan dengan Presiden Jokowi atau sosok Jokowi, barangkali kita mengarah kepada kekhawatiran ya, atau mungkin pesimisme yang berlebihan ya. Tetapi kita harus melihat atau semacam mengkaji dari aspek minus malum ya. Kira-kira siapa tokoh di antara 3 ini ya, antara Anies kemudian juga Prabowo dan Ganjar Pranowo ya, yang sangat mendekati ya, sangat mendekati Jokowi ya. Nah, kampus itu sejauh ini sebenarnya hampir sama seperti yang disampaikan Bung Ari ya. Kampus itu kalau menurut saya itu masih menjunjung tinggi budaya feodalisme ya. Sementara Pilpres itu ya sebenarnya arena demokrasi ya, di mana semua kontestan dan juga semua konstituen itu diharapkan memiliki perlakuan yang sama ya. Kemudian juga semua warga negara itu memiliki pengetahuan dan juga informasi yang cukup memadai tentang siapa kontestan yang mereka pilih di dalam pemilu ya. Nah, kalau saya melihat bahwa sejauh ini kami di kampus ya, kami di kampus itu membuat semacam platform ya, platform umum yang bisa dijadikan panduan kita di dalam pemilu 2024 ya. Yang pertama, kalau bisa calon presiden dan calon wakil presiden ini harus mempraktekkan demokrasi seperti yang diusulkan oleh Aren Lipat ya, yaitu konsensasional demokrasi ya. Konsensasional demokrasi itu ya realisasinya atau prakteknya kalau presidennya orang Jawa ya minimal wakil presidennya dari luar Jawa. Kalau presidennya Islam ya minimal wakil presidennya itu adalah Kristen ya. Mengapa itu menjadi penting? Itu menjadi penting karena ini kita mendesain tentang sebuah Indonesia yang lebih
lebih lebih menjadi payung untuk semua kelompok etnis yang ada di dalam masyarakat ya. Dan jujur ya, periode pertama Jokowi itu sebenarnya adalah periode yang menggembirakan bagi orang luar Jawa ya. Walaupun tidak semua orang Jawa, orang di luar Jawa misalnya dideskripsikan melalui Yusuf Kala misalnya ya. Tetapi itu cukup memberikan gambaran kepada luar Jawa bahwa praktek demokrasi di Indonesia itu adalah demokrasi konstitusional ya. Dan saya rasa Soekarno ya berpasangan dengan Muhammad Hatta, kemudian juga Soeharto dulu dengan ada Malik ya, itu adalah praktek-praktek demokrasi konstitusional yang yang terus menerus dikembangkan ya. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa sebaiknya pemilu 2024 ini tetap menjunjung tinggi apa yang menjadi pluralitas politik ya. Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya fragmen-fragmen yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, tapi itu adalah state making, proses bernegara yang dihasilkan dari kompromi-kompromi bersama ya. Biar berbeda-beda tetapi satu ya. Sehingga cara kita dengan mengedepankan politik identitas misalnya untuk mengacak-acak ya fragmen bernegara ini, maka kemudian itu menjadi menjadi lelucon ya, yang barangkali menurut kita itu tidak rasional ya. Dan itu politik yang paling kotor, kemudian paling tradisional yang tidak bisa dipraktekkan di negara yang menganut sistem demokrasi ya. Nah kemudian yang ketiga, saya rasa kalau Bapak Ibu membaca hasil survei ya, kebanyakan anak-anak muda itu menginginkan figur yang dengan tiga kriteria utama. Yang pertama misalnya mereka menginginkan figur yang mampu memberantas korupsi. Kemudian yang kedua menginginkan figur yang bisa menegakkan hukum. Dan yang ketiga itu menginginkan figur yang responsibel ya, yang bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat ya. Dan ini mungkin sebuah kritikan kita ya. Yang pertama kami melihat bahwa ada dua fenomena yang menarik dari praktek kita bernegara selama ini ya. Yang saya sering sampaikan bahwa negara ini hanya berhenti di Jokowi aja. Tetapi di level eksekutif ke bawah, itu praktek bernegaranya masih sangat kotor ya. Belum terlalu bersih ya. Kepolisian kita, kemudian kehakiman kita, kemudian kejaksaan kita, itu semuanya bahkan mempertontonkan kepada publik cara bernegara yang ya istilahnya kurang terlalu baik ya. Jadi keinginan untuk mentransformasikan negara menjadi negara yang bersih itu belum terlalu ada di level eksekutif ke bawah ya. Kami melihat ada dua hal yang selama ini mungkin kita bisa kritik ya, dan juga nanti ini menjadi catatan untuk pemilu 2024. Yang pertama bahwa negara kita selama 2 periode terakhir itu mempraktikkan apa yang kami istilahkan dengan new corporatism atau model korporatisme baru ya. Dan praktek atau model korporatisme baru ini adalah cara di mana negara biasanya menanamkan kesetiaan dan juga kepatuhan kepada warga negara yang melalui berbagai macam program ya. Misalnya stunting, SDGs ya, kemudian juga PKH ya, bagi-bagi yang itu sebenarnya hanya berefek kepada kesetiaan kepada figur ya atau pemerintahan tertentu, tetapi tidak memiliki efek kepada jangka panjang ya, atau bahasa sederhananya itu bertujuan untuk menjaga loyalitas pemilih ya, tetapi tidak berefek kepada jangka panjang sebuah pemerintahan yang baik ya. Nah kemudian yang kedua, teknokratisasi politik yang dilakukan oleh negara, mungkin kita sudah keluar dari depolitisasi, tapi
praktek teknokratisasi politik yang dipraktikkan selama ini itu mempertontonkan kepada publik bahwa negara itu ya ingin mencapai ketertiban dan keamanan dengan cara-cara yang prosedural ya. Misalnya penyebaran aplikasi macam-macam itu sebenarnya cara negara untuk menertibkan warga negara, tetapi dengan mematikan ya praktek berdemokrasi atau yang kita sebut dengan istilah inklusi demokrasi di dalam masyarakat ya. Nah, dua hal ini menurut saya menjadi tantangan kita untuk pemilu 2024 ya, terutama untuk pemilu pilpres ya. Saya melihat dan juga beberapa minggu yang lalu saya baru pulang dari NTT karena kebetulan saya dari Manggarai ya. Ada kemungkinan yang sangat besar bahwa di kalangan pemilih itu akan mempraktekkan apa yang disebut dengan istilah split ticket voting ya. Split ticket voting itu ya misalnya orang mengatakan bahwa saya memilih Ganjar untuk presiden ya, tetapi untuk calon anggota legislatifnya saya tidak memilih yang berasal dari PDIP. Kira-kira gitu ya. Saya memilih Prabowo untuk presiden, tetapi untuk anggota legislatif saya memilih yang berasal dari Gerindra ya. Jadi praktek split ticket voting ini itu menunjukkan bahwa yang pertama ideologisasi yang dilakukan oleh partai politik kepada konstituen atau kepada pemilih itu belum terlalu kuat ya. Kemudian yang kedua, pelembagaan demokrasi di dalam partai itu tidak berjalan ya, sehingga kemudian terjadi loyalitas ganda yang lahir dan muncul di kalangan pemilih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita sharing dengan